Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Baik Pak Guru. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua. Amin. Baik anak-anakku, apakah hari ini hadir semua di kelas virtual kita? Hadir, Pak. Hadir ya. Ya, hadir semua ya. Baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan tadi yang hadir paling awal di kelas virtual ini untuk memimpin doa. Mas Kukuh yang hadir paling awal, silahkan Mas Kukuh memimpin berdoa. Ya Pak Guru, teman-teman, mari kita berdoa mulai pelajaran hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Kukuh yang sudah memimpin doa. Anak-anakku, apakah kalian sudah menyiapkan semua perlengkapan pembelajaran hari ini? Alat tulis sudah disiapkan? Bagus sekali. Oke, apakah kalian sudah membiasakan literasi membaca hari ini anak-anakku? Sudah Pak. Ya, bagus sekali. Kalian sudah menerapkan literasi membaca sebelum pembelajaran. Oke anak-anakku, Pak Guru merefresh dulu pembelajaran yang kemarin. Masih ingatkah kalian sifat-sifat magnet? Kalau kutub yang tidak senama anak-anakku? Tarik, menarik. Tarik, menarik. Bagus sekali, anak-anak hebat. Baik anak-anakku, pada hari ini Pak Guru sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian kalian mampu menyebutkan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menjelaskan pengertian dan tujuan daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mengisi formulir daftar riwayat hidup. Apakah masih semangat anak-anakku? Baik, mari kita lakukan tepuk semangat agar lebih semangat lagi. Ikuti Pak Guru ya. Ya, Pak. Tepuk semangat. Semangat. Ya, hebat sekali anak-anakku. Untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anakku semua. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, coba perhatikan gambar berikut anak-anakku. Apakah sudah terlihat anak-anakku? Sudah, Pak. Ya, perhatikan gambar ya. Anak-anakku, apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Tidak, Pak. Tidak. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Paku. Apalagi? Besi. Gunting. Besi. Peniti. Ya. Apakah daun dapat ditarik oleh magnet anak-anakku? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Lalu, apa saja kegunaan magnet? Buat Lagi pintu kulkas. Untuk pintu kulkas. Bagus. Ya. Baik.
Pak. Sebagai apa lagi? Ini, Ya. Pak. Ya, Yuli, silakan. Pak. Ya, Yuli. Untuk kompas, Pak. Untuk kompas. Pada jarum kompas. Bagus sekali, Mbak Untuk Yuli. pengganti roda pada kereta cepat, Pak. Pengganti roda pada kereta cepat. Bagus sekali. Ya, masih banyak kegunaan yang lain. Ya. Baik, anak-anakku, mari kita berdiskusi. Silahkan kalian membentuk kelompok. Nanti masing-masing kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Kemudian setiap kelompok membagi tugas setiap anggotanya. Setelah berdiskusi, silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ada pada lembar LKPD yang sudah dibagikan oleh Pak Guru. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Pak. Pak. Bagus. Ya, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Mari kita amati video berikut. Sudah terlihat anak-anakku? Sudah, Pak. Ya, silakan kalian bersama. 5 sama 2. Ya, silakan kalian amati video berikut. Video kali ini kita kembali mendengar tema 5 subtema 2 ilmu pewarna alam benda magnetis. Tadi kalian sudah menonton tayangan video yang ditampilkan Pak Guru. Silahkan kalian bersama kelompok kalian nanti analisis apa saja kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas kalian yang kedua adalah melakukan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Untuk langkah-langkah percobaannya, silakan kalian baca pada buku bahan ajar. Nah, nanti hasil dari percobaan itu kalian tuliskan pada lembar LKPD. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Pak. Bagus. Ya, silakan anak-anakku, kalian sekarang diskusi berkelompok dan melakukan percobaan. Silakan. Waktunya berapa Baik, menit ya, Pak. Pak? Ya, Pak Guru beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dan melakukan percobaan. Ya, siapa Siap. Bu? Ya, Pak. Ya, sudah selesai anak-anakku diskusinya dan melakukan percobaannya? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Sekarang silakan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan percobaannya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, kelompoknya Mas Eko. Silakan Mas Eko mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ini hasil dari diskusi kelompok saya setelah mengamati atau alatnya, yaitu ada magnet, pensil, peniti, karet gelang, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, dan kaca. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Bagus sekali. Nanti kelompok 1 yang belum berani tampil, diharapkan nanti bergantian ya, bisa seperti Mas Eko berani tampil untuk mempresentasikan. Ya, kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2, kelompoknya Mbak Ika Putri. Silakan Mbak Ika Putri. Baik, Pak Guru. Yang kegunaan magnet. Boleh dari kegunaan magnet dulu Mbak Putri. Silakan. Ya, kelompok kami menemukan kegunaan magnet yaitu pada pintu kulkas digunakan agar bisa menutup. Yang hasil percobaannya benda-benda yang bisa ditarik magnet. Ya. Ya, ada peniti, ada gunting, ada paku. Kemudian yang tidak bisa ditarik magnet ada plastik, ada kertas,
ada daun Pak Guru. Bagus sekali, hebat kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Yeay. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Putri Hapsari. Ya Pak, untuk benda-benda yang dapat ditarik magnet ada paku, penjepit kertas, ada peniti. Kemudian untuk yang tidak dapat ditarik magnet ada sisir, ada daun dan kayu Pak. Kesimpulannya adalah benda-benda yang dapat ditarik magnet itu yang terbuat dari besi Pak. Penggunaannya ada pada kancing vas, ada pada gelas, kemudian pada obeng Pak untuk memasang mur. Iya, hebat sekali Mbak Putri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali. Ya, jadi anak-anakku, penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Yang pertama, sebagai pengunci pintu kulkas, kemudian pengunci pada yang ibu-ibu kalian punya tas. Kemudian tadi bapaknya Pak Eko untuk apa tadi? Obeng. Bagus sekali. Obeng, Pak. Di ujung obeng diberi magnet agar nanti dapat mengambil mur atau baut. Nah, jadi ada banyak sekali kegunaan magnet. Kemudian dalam percobaannya tadi, benda yang magnetis adalah benda yang dapat terbuat ditarik magnet. ya dapat ditarik magnet. Benda non magnetis apa tadi? Benda yang Dapat ditarik oleh Ya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan percobaan kalian tadi, benda apa saja yang dapat ditarik atau benda magnetis? ada besi, Paku, peniti, penjepit, kertas, Karet. ya, karet termasuk magnetis atau non magnetis? non Non-magnetis. Ya. Yang non magnetis selain karet apalagi anak-anakku? Daun. Daun. Apalagi? Bas. botol Pak. Botol. Ya. Tadi botol termasuk alat percobaan apa bukan? Bukan Ya. Tadi ada batu, ada daun. Ya, jadi kesimpulannya adalah benda magnetis atau yang dapat ditarik oleh magnet rata-rata atau kebanyakan terbuat dari bahan logam. Dan benda non magnetis yang tidak dapat ditarik oleh magnet rata-rata atau kebanyakan terbuat dari benda non logam. Non-logam Pak Guru. Ya, sudah dipahami anak-anakku? Sudah Pak. Ya. Pak. Baik. Sekarang Pak Guru lanjutkan. Nah, ayo. Apakah kalian pernah mengisi formulir daftar riwayat hidup? Pernah Pak. Apakah sudah pernah? Pernah, Pak. Ada yang pernah. Lihat Mas. Pernah lihat. Ya pernah Baik, udah pernah lihat, baik. Terus kira-kira apa saja ya yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Siapa yang tahu, ayo? Saya Pak. Nama, apalagi? Alamat, tanggal lahir. Ya, Tanggal Guru. apalagi? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan kalian amati video berikut. Ya, silakan speakernya dimatikan yang Ya, Pak. tidak berbicara anak-anakku. Ya, silakan kalian amati video berikut. Sudah terlihat anak-anakku? Sudah, Pak. Sudah. Ya, silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan materi daftar riwayat hidup.
Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau untuk melamar pekerjaan. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Kamu juga bisa menuliskan bidang yang kamu minati. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Nah, begitulah materi kita mengenai daftar riwayat hidup. Ya, anak-anakku, silakan nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian dan jawab pertanyaan yang ada pada lembar LKPD. Terus selanjutnya silahkan kalian mengisi formulir daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang ada pada bahan ajar. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Pak. Baik, silakan sekarang kalian berdiskusi lagi, silakan. Baik, sekarang giliran kelompok 4 yang mempresentasikan. Kelompok 4 kelompoknya Mbak Hom Satun. Mbak Hom Satun. Ya, Pak. Halo, Mbak Om Satun. Ya. Apakah sudah siap mempresentasikan Mbak Om Satun? Sudah. Ya, nampaknya sinyal Sudah, Bu. Mbak Om Satun. Ini, meskipun sinyalnya Sudah, Pak Guru. naik turun, tetap bersemangat untuk mempresentasikan. Bagus sekali Mbak Om Satun, terima kasih. Selanjutnya silakan yang presentasi kelompok 5. Silakan Yang Mbak Lili dipresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih. Kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, soal pertama, apakah yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup adalah dokumen penting berisi daftar tentang diri sendiri, mengenalkan diri. Kemudian soal kedua, apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Tujuan kita membuat daftar riwayat hidup adalah yang pertama, yaitu pertama untuk melamar pekerjaan. Yang kedua, untuk bisa digunakan untuk lomba. Soal ketiga, apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup yaitu yang pertama identitas diri, yang kedua bidang yang diminati, yang ketiga riwayat pendidikan, yang keempat pengalaman kerja. Itu Pak. Ya, bagus sekali kelompok 4. Tepuk tangan untuk Mbak Yuli. Bagus sekali Mbak Yuli. Jadi nanti yang belum berani tampil mempresentasikan harus berani ya. Di lain waktu harus berani tampil. Anak-anakku, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, tadi yang pertama tentang benda magnetis dan non-magnetis. Bagaimana kesimpulannya? Benda dari logam, Pak, yang magnetis. Bisa ditarik magnet. Bisa ditarik Ya. oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Non-magnetis, Tidak bisa ditarik magnet. benda yang tidak bisa ditarik oleh Pak. magnet. Ya. Kemudian kegunaan magnet tadi apa saja? Untuk Masuk kulkas, menarik kulkas. Betul, pengunci kulkas, pengunci gelas, untuk obeng, ya, dan pengunci sepatu. Kemudian daftar riwayat hidup. Tadi daftar riwayat hidup apa pengertiannya? Data yang berisi Ya, data yang berisi informasi tentang data diri seseorang. Bagus sekali. Apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Yuk. benda non magnetis dan magnetis.
Betul, benda magnetis dan non magnetis. Apalagi Daftar Riwayat daftar riwayat hidup. Ya, dan tujuan daftar riwayat hidup. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apakah kalian sudah paham tentang benda magnetis dan non magnetis? Sudah Pak Guru. Bagus sekali, sudah paham. Tentang daftar riwayat hidup sudah dipahami? Bagus sekali anak-anakku. Apa yang belum kamu pahami? Sudah paham semua? Bagus sekali, sudah paham dengan baik ya. Agar lebih paham lagi, kalian dapat membaca literasi dari berbagai sumber. Bisa dari buku atau dari situs internet. Ya, bagus sekali. Baik anak-anakku, silakan nanti kalian mengerjakan soal evaluasi mandiri. Silakan bisa diakses melalui link atau memindai QR code berikut. Dan sudah terlampir pada LKPD kalian masing-masing. Anak-anakku, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dengan mengucap hamdalah bersama. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa anak-anak hebat di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa anak hebat. Dipersilakan Prof. Dwi Suliswa untuk memberikan review. Monggo. Terima kasih Pak. Jadi mau tanya dulu nih, setting pembelajarannya Pak Yogi ini online atau offline ya? Daring Pak Profesor, daring. Oh, daring. Kalau daring tadi misalkan membagi kelompok terus masing-masing kelompok suruh berdiskusi, caranya bagaimana ya? Sebelum memulai pembelajaran ada kegiatan prakegiatan Pak. Jadi nanti di prakegiatan itu sudah dibagikan kelompok melalui WA group Pak. Oh, terus selama pembelajaran apa mereka bagaimana itu nanti? Diskusinya bagaimana itu? Diskusinya karena lokasi kami di daerah gunung dan sinyalnya harus siswa harus menuju ke hotspot wifi atau warung wifi. Jadi di situ kelompok Pak. Berkelompok dalam satu tempat. Berkelompok secara fisik. Berkelompok secara fisik tapi menggunakan protokol kesehatan ketat Pak. Oh, yang WA grup tadi WA grup siswa atau WA grup siapa itu? WA grup kelas. Oh, WA grup kelas, tapi siswa nanti datang di lokasi-lokasi tertentu. Lokasi tertentu yang ada hotspot. Berarti sinyal. Otomatis sudah berkelompok ya, nggak usah disuruh berkelompok ya. Oh. Ya. Ya, ini nanti mungkin perlu dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, kompetensi apa yang ingin dicapai dari pembelajaran ini? Anak diharapkan nanti mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Kemudian nanti anak dapat menganalisis kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak dapat menjelaskan pengertian dan tujuan membuat formulir daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir, kemudian yang lain, anak dapat menyebutkan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Kemudian anak mempresentasikan dan membuat karya laporan, Pak. Oh ya, berarti levelnya menyebutkan saja ya, memang di situ ya. Tidak sampai ke higher order thinking skill ya. Yang untuk percobaan itu mengidentifikasi, Pak. Itu HOTS. Identifikasi kan belum HOTS ya. Coba nanti dilihat di KKO ya, kata kerja operasional. Oh, JNJ. Nah. Kemudian untuk ada enggak tadi ketika melaksanakan simulasi tadi strategi pembelajaran yang Bapak gunakan? Strateginya saya menggunakan pendekatan saintifik TPACK, kemudian menggunakan metode ceramah, tanya jawab,
penugasan dan diskusi. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Problem based learning, ya, oke. Kemudian saya mau menyampaikan beberapa review. Oke, terima kasih atas klarifikasinya. Yang pertama, dalam pemberian video, ya, kami sarankan kalau videonya hanya melakukan deskripsi, itu Bapak saja yang mendeskripsikan, nggak usah video, ya. Kecuali kalau di sana ada misalnya contoh-contoh penggunaan magnet yang agak advance lah, misalnya yang agak advance itu magnet untuk mengangkat barang gitu ya, kan ada itu pakai katrol magnet mengangkat mobil dan sebagainya, atau magnet pada ini kereta api cepat itu kan pakai magnet itu. Nah, hal-hal yang advance seperti itu saya kira sudah bisa dipahami pada level anak kelas 6. Kalau sekedar peniti, obeng, kemudian kulkas itu terlalu sederhana lah untuk kelas 6 dan tidak banyak menumbuhkan kreativitas pada anak. Ini mungkin bisa dilihat lebih lanjut lah, atau mungkin mobil-mobilan remote itu kan juga pakai magnet. Hal-hal yang seperti itu yang mungkin perlu dipikirkan. Karena kemarin kami sempat melakukan diskusi tentang pembelajaran dibandingkan dengan beberapa negara luar. Contoh-contoh kita itu terlalu sederhana untuk level kelas 6, yang kurang kurang membangun kreativitas peserta didik. Coba nanti itu untuk video, bolehlah ada video, tapi video yang lebih membangun kreativitas. Kalau hanya untuk deskripsi, Bapak saja cerita formulir adalah itu cukup, Bapak, nggak usah dibuat video dari orang lain. Atau magnet adalah, ferromagnetit adalah, itu Bapak saja yang cerita, biar tidak terkesan kita tidak bertanggung jawab pada pembelajaran sehingga diserahkan pada orang lain untuk hal-hal yang sederhana yang sesungguhnya kita bisa lakukan. Video itu kita gunakan ketika kita memang tidak bisa melakukan itu. Ini ya mungkin perlu dipegang oleh teman-teman semuanya. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, sehingga harus orang lain yang melakukan, bolehlah itu disimulasikan, dianimasikan, pakai video, film, itu boleh ya. Tapi kalau hanya sekedar gambar kota atau gambar apa, nggak usah divideokan, kita saja yang lakukan. Itu yang justru akan membangun interaksi yang baik dengan peserta didik, apalagi ini untuk pembelajaran online. Kemudian tadi sudah disinggung juga ada percobaan. Saya mau tanya tadi sebenarnya apakah alatnya sudah disediakan? Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sudah ada preparation untuk itu, oke lah. Kemudian feedback sudah bagus tadi setiap presenter sudah diberi feedback, ya bagus, ya benar, ya ini gitu ya. Kemudian dalam contoh itu ya, agar peserta didik bisa lebih tinggi cara berpikirnya, mungkin bisa dielaborasi, tidak hanya ada tanya, ada jawab, selesai, tapi bisa ditanya lagi gitu ya. Sehingga muncul diskusi di situ. Nah, itu yang penting. Kalau tadi kan lebih kayak dialog, Bapak bertanya, mereka menjawab, Bapak tanya lagi yang lain, mereka menjawab, Bapak tanya lagi yang lain, mereka menjawab. Nah, itu elaborasinya tidak muncul. Ada baiknya dielaborasi. Misalnya Bapak bertanya, mereka menjawab. Nah, buat pertanyaan baru berbasis jawaban mereka. Mungkin 3 level itu sudah cukup meningkatkan kemampuan kritis, berpikir kritis mereka. Itu yang mungkin perlu dicoba dalam pembelajaran online. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk penilaian apakah hanya dari link yang Bapak berikan atau ada hal lain yang akan Bapak nilai? Untuk penilaian yang dinilai adalah 3 aspek, Pak. Pertama, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap, Pak.
Jadi semuanya sudah masuk dalam instrumen penilaian, Pak. Ya. Untuk keterampilan Bapak nilainya bagaimana? Untuk keterampilan di sini kan ada yang mempresentasikan dan membuat karya laporan tentang mengisi daftar riwayat hidup. Jadi di situ nanti saya sudah dalam instrumen penilaian sudah menuliskan rubriknya, Pak. Oh ya. Berarti setiap anak membuat daftar riwayat hidup biasanya. Semua siswa, ya. Kalau Terus untuk yang yang presentasi gimana? Kan hanya kelompok tertentu. Yang lain anggotanya gimana menilainya? keaktifan, Pak. Keaktifan Maksudnya dan keaktifan gimana? Bagaimana Bapak bisa mendorong agar masing-masing peserta didik itu punya peluang yang sama untuk aktif? Nah, itu tugas kita sebenarnya. Jangan dibiarkan mereka aktif atau enggak, tapi tugas kita mendorong mereka semuanya aktif. Usaha apa yang Bapak lakukan? Memotivasi semua siswa, Pak. Seperti tadi. Gimana caranya? Seperti tadi kan bagus, tadi siapa, Mbak Ika, bagus Mas Eko. Yang lain nanti bisa ya di lain pertemuan nanti mempresentasikan. Itu kan kita memberi motivasi agar yang lain berani juga, Pak. Jadi tidak mereka terus gitu, Pak. Tadi kan saya memberi penekanan seperti itu. Mungkin Bapak perlu cari strategi lain. Itu pengalaman kalau seperti itu, yang nggak berani seumur hidup nggak akan berani, Pak. Karena nggak punya peluang yang sama, Pak. Ya. Kalau kita selalu menunggu mereka punya inisiatif berani, seumur hidup mereka nggak akan pernah berani sampai lulus SD itu. Tetapi Bapak harus memberi peluang yang sama kepada semua peserta didik untuk tampil. Apapun yang mereka tampilkan diapresiasi. Nah, mungkin bisa diundi lah. Undi, sekarang siapa yang muncul itu yang presentasi. Nanti dia hilang di undian, diundi lagi. Sehingga semua punya peluang yang sama. Gitu. Apapun hasilnya, ada kesempatan. Itu yang coba. Jangan sampai kita itu dalam pembelajaran selalu menunggu respon siswa, tetapi kita harus menstimulus mereka sehingga menunjukkan respon. Itu ya, jangan lupa memberi stimulus ya, memberi peluang-peluang yang sama. Ini nanti yang mungkin perlu diperhatikan. Mungkin yang lain juga lah sama lah. Ini mungkin karena tampilan pertama agak panjang ya untuk komennya, tapi sesungguhnya ini komen tidak hanya untuk Pak Yogi, tapi komen juga untuk yang lainnya ya. Itu saya kira yang perlu diperbaiki LKPD ya. LKPD karena itu individu sebetulnya itu bisa kita pakai untuk bagian penilaian kan, mereka mengerjakan sesuatu di sana sehingga dari portofolio yang ada di LKPD kita bisa menilai sesuatu. Itu juga perlu digunakan sebaik-baiknya biar tidak hanya punya LKPD tapi tidak menjadi instrumen dalam penilaian. Iya, Pak. Ya, mungkin itu saja Pak Dedi. In general bagus yang sudah disampaikan oleh Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Maaf kalau agak ya. Matur nuwun Pak Prof. Terima kasih Prof Dwi dan catatan-catatan tadi mudah-mudahan menjadi catatan Pak Yogi dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Yogi. Selanjutnya. Iya Pak.